hadir bersama saya di studio pada hari ini di edisi 27 September 2025 untuk menyampaikan ragam informasi seputar calon siswa anggota TNI Angkatan Darat di tahun 2025. Nah, seperti apa sebenarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon siswa anggota TNI Angkatan Darat ini akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Dandim Kodim 1613 Sumatera Barat Letkol Infanteri Ignatius Alisogen SE Mhan. Selamat pagi Pak Dandim. Selamat pagi. Iya Pak Dandim, apa kabar? Kabar baik Om Jair. Baik Pak Dandim. Izin Pak Dandim, apa yang kemudian itu menjadi alasan mendasar daripada TNI Angkatan Darat kembali mempertegas syarat rekrutmen TNI Angkatan Darat? Baik, sebenarnya baik, terima kasih Om Jair. Iya, siap. Sebenarnya syarat yang mendasar sebenarnya sudah dari dulu sudah diberlakukan. Ya. Hanya sekarang dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu sendiri, Ya. Itu yang membuat ada beberapa perubahan dalam syarat penerimaan prajurit TNI baik Bintara Tamtama di tahun 2025 ini. Baik Pak Dandim, seperti apa sih pola penerimaan yang diberlakukan Pak? Pola penerimaannya seperti biasa yang lalu-lalu, bahwa anak-anak kita yang berminat untuk menjadi anggota TNI mendaftar melalui online di rekrutmen TNI. Setelah itu, setelah daftar online, mereka akan melakukan daftar ulang di Kodim, maupun setelah itu dilaksanakan validasi di tingkat Ajen Korem yang ada di Kupang. Jadi prosesnya sebenarnya tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan ya. Pendaftarannya seperti apa? Gratis ya Pak? Ya. Atau ada biaya yang ditimbulkan dari para calon casis ini? Baik, sesuai dengan komitmen pimpinan TNI, bahwa dari dulu memang penerimaan prajurit TNI itu tanpa dipungut biaya apapun. Jadi bersifat gratis. Sehingga siapapun masyarakat kita, ada adik kita, anak-anak kita yang berminat, ya silakan saja mendaftar. Sebenarnya tidak dibatasi. Jadi itu. Jadi gratis, tekan lagi, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Ya kecuali ada biaya tambahan, misalnya dia mengeluarkan biaya untuk fotokopi berkas dan sebagainya, itu di luar itu. Tapi di penerimaan itu sendiri tidak ada. Ya itu. Jadi ada tidak Bapak platform informasi secara resmi Kodim 1613 Sumatera Barat yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi daripada calon-calon siswa ini, atau sosialisasinya seperti apa nih Pak? Baik, untuk sosialisasinya kita memberdayakan anggota kita, aparat kewilayahan, dalam hal ini Babinsa. Jadi semua anggota Babinsa kita sejak mulai diinformasikan kalau ada penerimaan ataupun pendaftaran, maka kami menyebarkan informasi itu pada masyarakat melalui Babinsa kita yang ada di wilayah-wilayah. Sehingga dengan harapan bahwa informasi yang disampaikan oleh Babinsa itu bisa sampai kepada masyarakat yang paling bawah. Karena Babinsa adalah anggota kita, pasukan yang terdepan di wilayah yang bisa memberikan informasi itu. Sehingga harapannya animo daripada anak-anak kita, masyarakat untuk bisa mendaftar menjadi anggota TNI ya banyak. Demikian. Banyak begitu ya Pak. Ya. Nah Pak Dandim, ini kan ulang-ulang kali ada penegasan dari TNI Angkatan Darat terkait tentang mekanisme pendaftaran dan perekrutan, yaitu salah satu poin yang mendasar adalah bagaimana TNI Angkatan Darat memastikan pendaftaran ini gratis. Ya, apa ada oknum-oknum nakal misalkan Pak yang kemudian ini memanfaatkan ruang yang ada ini sehingga kemudian ini TNI Angkatan Darat kembali menegaskan secara terus-menerus terkait tentang pola perekrutan ini Pak? Ya baik, kalau oknum ya kami tidak bisa menyampaikan itu ya. Tetapi komitmen pimpinan kita untuk menyampaikan penerimaan anggota TNI itu gratis itu memang bukan baru sekarang, tapi dari dulu memang seperti itu. Siap. Jadi kalau terkait dengan oknum ya kita tidak tahu. Tetapi bahwa dengan komitmen pimpinan kami
sangat meyakini bahwa kami TNI komando yang jelas, perintah yang jelas dari atas sampai ke bawah pasti kami akan melaksanakan itu. Ya itu yang menjadi pegangan kami dan perintah pimpinan itu yang harus kita laksanakan. Kami prajurit harus laksanakan itu. Sehingga masyarakat mungkin ya selama ini ada image masyarakat bahwa masuk tentara mungkin bayar ataukah biayanya mahal. Ya, sehingga ulang-ulang menjadi penekanan pimpinan kami itu biar bisa sampai kepada masyarakat ya itu. Nah itu. Nah, Pak Dandim, kalau pendaftaran di perekrutan di tahun 2025 ini dimulai dari kapan Pak? Kapan waktunya Pak? Sudah kalau untuk tahun sekarang, jadi untuk saat ini ada penerimaan bintara, calon bintara gelombang kedua di tahun 2025 dan juga tamtama untuk gelombang ketiga. Dan pendaftaran sudah dilakukan kayaknya sekitar 2 mingguan yang lalu. Ya sudah dimulai. Ya sudah dimulai. Dan sekarang anak-anak kita yang sudah mendaftar di Kodim 1613 Sumatera Barat di angka 400-an lebih baik bintara maupun tamtama. Dan dari 400 sekian itu sebagian sudah ke Kupang. Baik bintara dan tamtamanya itu sebagian sudah berangkat ke Kupang untuk melaksanakan validasi di Ajen Rem Kupang. Karena pengalaman yang lalu-lalu bahwa validasi itu membutuhkan waktu yang lama karena begitu banyaknya animo daripada anak-anak kita yang ingin menjadi prajurit TNI. Baik Pak Dandim. Jadi memang ini sudah dibuka ya dari 2 minggu yang lalu ya Pak. Ya. Itu di apa saya Pak? Tamtama, Bintara, Akmil atau ada 3 apa itu yang kemudian menjadi sasaran daripada CASIS? Oh ya baik. Yang sudah dibuka itu yang saat ini sedang berproses itu adalah Bintara dan Tamtama tadi yang saya sampaikan. Jadi Bintara itu untuk tahun ini gelombang kedua, terus Tamtamanya gelombang ketiganya. Jadi tahun 2025 itu. Nah itu. Jadi kalau untuk Akmil atau Taruna belum dimulai ya. Ini keperluannya seperti apa nih Pak? Perekrutan ini kemarin seperti kemarin itu kan ada yang namanya CASIS yang diterima untuk artileri A, B, C di tentara gitu Pak. Kalau tahun ini di giliran berapa nih Pak? Sekarang tahapan berapa nih perekrutannya? Seperti tadi kami sampaikan itu untuk tahapannya sudah gelombang tadi yang saya sampaikan ya, baik bintara maupun tamtama. Tapi kalau untuk peruntukannya ya jelas untuk peruntukan pertahanan lah. Pertahanan itu. Ya, keamanan. Untuk membantu pemerintah. Jelas kan tugas kita kan salah satunya ya membantu pemerintah daerah. Ya itu. Baik Pak Dandim. Baik ini Pak Dandim kita tentu saja ini diharapkan oleh masyarakat untuk memahami apa sih yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing tupoksi yang ada di TNI Angkatan Darat khusus di Kodim 1613 Sumatera Barat Pak. Nah kalau tupoksinya kita TNI jelas itu dari penjabaran dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terus sekarang ada perubahan yang Undang-Undang TNI tersebut. Nah itu memang tupoksinya jelas yang kalau kita di komando kewilayahan salah satu tugas yang paling penting adalah membantu tugas pemerintah di daerah. Jadi kalau tugas tupoksi TNI itu sebenarnya ada 2, operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah kita komando kewilayahan lebih cenderung kepada operasi militer selain perang itu sendiri. Nah salah satu poinnya di dalam operasi militer selain perang tadi adalah membantu tugas pemerintah di daerah. Nah itu. Jadi kehadiran Kodim jelas mendukung pemerintah di daerah. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Sehingga dalam segala kegiatan pemerintah daerah kita harus terlibat di dalam itu. Nah itu. Jadi memang itu perlu dipahami oleh masyarakat kita ya Bapak, sehingga kemudian bisa dalam bergandengan dengan TNI Angkatan Darat menyukseskan sejumlah program pemerintah yang ada di daerah itu perlu dipahami ya. Nah Pak Dandim, apa saja yang menjadi syarat-syarat para CASIS nih Pak untuk mendaftarkan diri?
Baik, syarat-syaratnya misalnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Iya, Memang bandingkan ada tahun. perubahan ya dibandingkan dengan tahun sekarang Iya. dan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah tinggi Tinggi badan. badan, ya. Tinggi badan itu kalau tahun sebelumnya itu bisa 160, 163, Iya, betul. ya 163. Tapi kalau sekarang perubahan yaitu bisa di 158. 158 Iya, sekarang ini ya. 158. Itu untuk mana Pak? Tamtama atau Bintara. Ya, Dua-dua ya Pak? semuanya ya. Dua, Ya. Selain tinggi badan Pak, apa lagi? Terus syarat yang berikut batas usia. Kalau tahun sebelumnya ataupun pendaftaran penerimaan sebelumnya itu usia maksimal itu di 22 tahun. 20 tahun. 22 tahun. Tetapi sekarang itu Ya. dia di usia maksimal 24 tahun. 24 tahun Ya. sekarang ya. Ya. Jadi itu semua sebagai akibat dari tadi itu perubahan undang-undang tadi itu TNI tadi itu. Dan perubahan usia pensiun sehingga usia penerimaan ditambah karena usia pensiun juga ditambah Dia meningkat. bagi Bintara Tamtama. Kalau biasanya dari Kalau sebelum-sebelumnya Ya. usia pensiun TNI itu Bintara Tamtama itu di 53. 53 ya. Ya, 53 tahun. Tapi kalau sekarang jadi 55 tahun. Nah, perubahan itulah yang mempengaruhi penambahan usia pada saat penerimaan. Yang tadi 22 menjadi 24. Nah, seperti itu. Jadi ada peluang bagi calon-calon casis kita ini yang sudah merasa saya ini sudah 22 tahun tidak bisa lagi untuk ATS, tapi kemudian dengan adanya perubahan undang-undang TNI ini anak-anak kita di Sumba Barat atau di wilayah hukum teritorial Kodim 1613 Sumba Barat itu berpeluang untuk mengikuti seleksi calon siswa baru di tahun 2005 ya Pak. Iya, betul sekali. Jadi banyak anak-anak kita yang kemarin datang ke kami menanyakan itu kepastian usia itu. Ya kami sampaikan apa adanya sesuai dengan aturan yang ada bahwa usia sekarang penerimaan ditambah yang tadinya 22 jadi 24 itu sehingga anak-anak kita yang sudah beberapa kali ikut seleksi yang belum berhasil, nah sekarang dengan penambahan usia ini mereka jadi semangat lagi. Yang tadinya tidak bisa ikut lagi dengan penambahan usia mereka jadi semangat untuk ikut lagi. Jadi justru mereka menyampaikan, waduh terima kasih Pak, terima kasih pimpinan TNI ada penambahan ini. Jadi anak kami bisa ikut lagi atau kami bisa ikut lagi. Nah itu. Jadi itu hal yang ya luar biasa bagi masyarakat. Mereka sendiri menyampaikan ucapan terima kasih itu karena penambahan tadi itu. Kalau syarat administrasinya ada yang berubah ya Pak? Kalau syarat administrasi yang lain ya umum tidak ada lah. Pada umum tidak ada Kalau ya. administrasi yang lain tidak ada. Jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan ada perubahan beberapa itu saja. Jadi kalau adik-adik atau anak-anak kita yang ingin mendaftarkan diri menjadi casis nih Pak, itu mendapatkan informasi selain yang kita hadirkan pada siang hari ini melalui platform siaran RRI di FM 96,9 MHz dan juga kanal YouTube RRI Sumba ini, kalau portal dari Kodim atau TNI Angkatan Darat ada ya Pak? Kalau TNI Angkatan Darat ada, ya. Platform informasi ya, tempat. Itu ada. Jadi karena mereka anak-anak kita yang membutuhkan informasi terkait dengan penerimaan ini, mereka buka di situ. Jadi ada. Jadi ya betul. Jadi sehingga kemudian saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda juga bisa mendengarkan atau mengetahui informasi casis ini melalui platform resmi daripada TNI Angkatan Darat. Tentu saja ada linknya ya, yang kemudian itu menjadi link resmi yang Anda harus lihat di sana prasyarat yang sudah ditetapkan menurut aturan yang berlaku di TNI Angkatan Darat. Pak Dandim, apa yang menjadi harapan Bapak bagi generasi muda di Sumba, khususnya di wilayah teritorial Kodim 1613 Sumba Barat dalam kaitan dengan persiapan diri mereka untuk mencalonkan diri sebagai calon siswa TNI Angkatan Darat? Ya baik. Harapan kita tentunya anak-anak kita bisa
mengikuti atau yang punya minat untuk menjadi anggota TNI bisa daftar, tidak usah ikut pengaruh pihak-pihak lain yang mengatakan ini pakai biaya segala macam, tidak usah. Tetapi silakan saja ikut, ya daftar, proses tes dan segala macam, karena saya tekankan lagi bahwa penerimaan anggota TNI ini gratis, jadi tanpa dipungut biaya. Terus ada kemudahan bagi anak-anak kita yang tadinya usia maksimalnya hanya 24 tahun, sekarang ditambah menjadi 22 tahun, sekarang ditambah menjadi 24 tahun. Begitupun tinggi badan yang semula itu khusus untuk catam itu, tamtama itu tinggi minimal itu 163 cm, sekarang turun jadi 158 cm. Nah, ini peluang yang besar. Sehingga dengan demikian anak-anak kita khususnya di wilayah binaan Kodim 1613 yang meliputi 2 kabupaten, baik Sumba Barat maupun Sumba Tengah, ini semakin banyak. Nah, bukti bahwa periode kemarin cukup banyak anak-anak kita yang lolos. Nah, ini menjadi harapan dan juga motivasi bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang lain untuk bisa mengikuti jejak itu. Sehingga kita sama-sama menjaga wilayah kita ini semakin aman, semakin maju. Ya. Nah, terus harapan berikut bahwa karena sistem penerimaan kita ini gratis tadi, maka kalau ada informasi atau ada ini, jadi ada kotak pengaduan. Ada kotak pengaduan. Iya, ya ada kotak pengaduan. Jadi melalui WA ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya nanti terakhir nanti akan saya sampaikan nomor telepon yang bisa dihubungi sebagai pengaduan dalam proses seleksi penerimaan anggota TNI itu sendiri. Jadi sehingga biar masyarakat ya? bisa tahu. Iya. Jadi kalau ada apa-apa masyarakat bisa menghubungi langsung. Nah itu. Jadi sudah disiapkan sejumlah sarana-sarana yang bisa dilewati oleh atau dilewati oleh masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan dari masyarakat, lalu kemudian sesuai dengan protap yang sudah ditetapkan oleh TNI Angkatan Darat ya, Pak Dandim ya. Pak Dandim, kalau di Sumba Barat untuk tahun atau tahap ini di akhir tahun 2025 ini kuotanya berapa Pak yang dibutuhkan untuk Tama-Tama dan juga Bintara? Nah baik, kalau untuk kuota Kodim kita memang tidak ada. Jadi sekarang ini sistemnya berdasarkan nilai tes. Jadi tidak ada dibagi kuota jatah ataupun jatah per Kodim, itu tidak ada. Tetapi semua anak-anak kita yang daftar tadi, yang saat ini posisinya sekitar 400-an orang, nah itu mengikuti proses seleksi itu. Nah, ketika memenuhi syarat, nilainya memenuhi syarat lulus, ya maka dia akan mengikuti proses seleksi selanjutnya di materi-materi berikutnya. Sehingga tidak ada kuota ataupun ini tidak ada alokasi, tidak ada. Tetapi bahwa diberi ruang kepada kita semua, berarti anak-anak kita dia bersaing bebas. Dia bersaing bebas untuk bisa lolos itu, berarti dengan menampilkan nilai-nilai yang terbaik tadi itu. Nah, begitu. Baik, Pak Dandim. Jadi memang ini anak-anak kita, orang tua ini perlu paham ya untuk kemudian mempersiapkan anak-anak betul-betul mengikuti tes ini sesuai dengan mekanisme yang profesionalisme di sana yang sudah ditetapkan oleh TNI Angkatan Darat ya, Pak Dandim. Ya, betul Om Jerry. Bagaimana rencana Kodim 1613 ke depan Pak Dandim dalam mendukung rekrutmen ini, lalu kemudian dalam kaitan dengan kolaborasi di daerah ini? Baik, kami Kodim 1613 tetap mendukung semua proses ini, terutama pertama yang terkait dengan seleksi tadi, dan juga walaupun nanti kami menyampaikan bahwa ada pengaduan melalui nomor telepon ataupun WhatsApp, tetapi bisa juga datang ke Kodim kalau memang mungkin ada yang tidak punya jaringan, karena kita di sini di wilayah Sumba Tengah, Sumba Barat ini banyak masih daerah kita yang blank spot ya Pak? Ya betul sekali Om Jerry. Jadi bisa datang saja, jadi menginformasikan itu biar kita sama-sama mencegah. Nah, jadi sehingga tidak ada ruang bagi orang-orang ataupun oknum yang tidak jelas. Karena sesuai dengan komitmen tadi yang disampaikan oleh pimpinan
kami. Terus dalam rangka mendukung pemerintahan di daerah, sejak awal kita sudah komitmen bahwa sesuai dengan tugas pokok kita siap mendukung pemerintahan di daerah ini sendiri, khususnya 2 kabupaten kita yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah. Nah, selama ini juga dukungan itu sudah berjalan dengan baik melalui teman-teman pimpinan sebelumnya, dalam hal ini Dandim dan juga teman-teman anggota Kodim yang lain. Tetapi harapan itu mungkin tidak hanya sebatas itu Om Jerry. Hanya mungkin ke depan kita akan tingkatkan lagi. Nanti ada masih kurang, saya yakin pasti kekurangan itu pasti tetap saja ada. Nah, kita mencoba untuk benahi sama-sama untuk bisa lebih baik membawa wilayah kita ini, baik Sumba Barat dan Sumba Tengah. Karena di sini memang salah satu hal yang dari awal mungkin kita pernah diskusi yang sebelumnya bahwa hal yang paling penting di sini adalah keamanan. Nah, sekarang kita dengan Polres sangat kompas sekali, sering kegiatan-kegiatan patroli segala macam ya guna mencegah tadi itu, menjaga keamanan di wilayah kita. Baik Pak Dandim. Memang ini kerja kolaborasi sangat dibutuhkan ya Pak Dandim. Pak Dandim, di penghujung acara ini saya ingin mendengarkan apa yang menjadi harapan dalam kaitan dengan untuk Kodim 1613 sendiri untuk 2 wilayah kabupaten yang dibawahi sebagai teritorial dari Kodim 1613 Sumba Barat, yang menjadi harapannya dalam baik itu masyarakat maupun kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Gibran, lalu kemudian program-program di teritorial Kodim 1613 Sumba Barat. Silakan Pak Dandim. Baik, untuk harapan untuk saat ini sudah bagus ya menjadi antara kita TNI, Kodim dalam hal ini dengan Polres juga dengan pemerintah daerah baik Sumba Barat maupun Sumba Tengah itu tidak ada masalah, sangat baik hubungan dan kami sering sekali koordinasi apapun kegiatan ataupun hal-hal lain kami sering komunikasi dan sangat baik. Nah, salah satu bukti yang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita sudah sering melaksanakan patroli, kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Nah, itu sudah sering menjadi. Sehingga harapan ke depan bahwa walaupun kita sudah mengakui, saya sampaikan tadi sudah baik, tetapi saya yakin masih ada celah-celah, masih ada hal-hal kecil yang mungkin perlu dibenahi. Sehingga itu saya yakin kami Kodim maupun Polres dan juga Pemda dan juga teman-teman yang lain pasti akan sangat mendukung itu pemerintah daerah baik Sumba Barat maupun Sumba Tengah. Sehingga harapan kita kedua wilayah ini benar-benar aman sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Jerry, perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini kepada semua masyarakat khususnya wilayah Sumba Barat dan Sumba Tengah terkait yang penerimaan tadi, penerimaan prajurit TNI, bahwa TNI Angkatan Darat saat ini sudah membuka kontak pengaduan, untuk pengaduan, sehingga diharapkan apapun itu bisa langsung pengaduannya. Nanti saya tidak hafal nomornya, tapi saya bisa bacakan bahwa terkait dengan rekrutmen tadi, kalau ada pengaduan bisa disampaikan melalui nomor 081 310 500 74. Nah, sehingga anak-anak kita ataupun calon prajurit ya benar-benar itu tadi mengikuti seleksi itu dengan jujur, dengan baik, dengan nilai yang maksimal, dia bersaing sehingga dia bisa jujur, dia bisa lulus, maksudnya dia bisa lulus tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa pakai biaya ataukah dikatakan gratis, alias gratis ya. Jadi bisa menghubungi nomor telepon tadi itu. Jadi saya ulangi 081 310 500 74. Bisa menghubungi itu. Baik Pak Dandim, baik. Apa masih ada yang ingin disampaikan Pak
himbauan atau apa? Saya rasa itu saja menjadi. Baik, terima kasih Pak Dandim atas informasi yang dibagikan kepada kita semua masyarakat di Sumba Barat dan juga Sumba Tengah yang merupakan wilayah teritorial Kodim 1613 Sumba Barat dan kepada seluruh masyarakat yang dapat mendengarkan siaran kita di siang hari ini di edisi 27 September 2025 kami kembali menegaskan kepada Anda menginformasikan bahwa Anda bisa mengakses informasi yang kami hadirkan di siang hari ini melalui siaran RRI 96,9 MHz dan juga kanal YouTube RRI Sumba karena ini disiarkan secara live di YouTube RRI Sumba Pak Dandim. Dan kita berharap masyarakat dapat mendengarkan atau menonton informasi yang dihadirkan melalui kanal YouTube ini sehingga betul-betul memahami apa yang menjadi prosedur daripada calon siswa yang masuk TNI Angkatan Darat di tahun 2025 ini. Karena beberapa hal yang kembali dipertegas tadi itu seperti umur yang tadinya sebelumnya itu 22 tahun, sekarang itu untuk tamatan SMA itu ya di 24 tahun ya Pak ya. Betul. Lalu kemudian itu karena perubahan undang-undang TNI dan juga pensiunan dari 53 ke 55 sekarang ini. Baik, itu tadi informasi saudara yang kami hadirkan kepada Anda di Lintas Sumba siang ini. Tentu saja hal-hal yang Anda ingin mengetahui lebih jelas atau yang belum begitu komprehensif mungkin ya kami sampaikan karena waktunya terbatas di sini. Anda bisa mendatangi Kodim 1613 Sumba Barat untuk mendapatkan informasi lanjutan dan kejelasan segala informasi terkait tentang chassis ini. Anda bisa datangi secara langsung di sana untuk mendapatkannya. Ya, betul. Ya itu tadi saudara yang informasi seputar calon siswa anggota TNI Angkatan Darat yang disampaikan secara langsung oleh Dandim Kodim 1613 Sumba Barat Bapak Letkol Infanteri Ignatius Halisogen SE Mhan yang hadir secara live di studio RRI Sumba. Saya Jerende bersama dengan narasumber saya mohon pamit dari hadapan Anda.